kami dari pemerintah sangat menghargai inisiatif dari DPR Komisi 11 di dalam mengajukan RUU mengenai perkuatan dan pengembangan sektor keuangan. Ini adalah satu langkah DPR yang sangat strategis karena Indonesia tidak mungkin untuk terus tumbuh, berkembang, maju menjadi negara yang high income dan advance tanpa perkembangan sektor keuangan yang kuat. Jadi Komisi 11 DPR RI yang mengajukan RUU P2SK dan kemudian dibahas dengan pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang luar biasa strategis dan sangat menentukan kemajuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah di dalam merespons inisiatif tersebut segera membentuk panitia antar kementerian dengan surat dari Bapak Presiden, di mana kami di Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama mewakili pemerintah membahas RUU ini. Seperti tadi telah saya sampaikan di dalam pidato, bahwa dalam merespon RUU ini kami juga mengundang partisipasi masyarakat dan stakeholder secara sangat fundamental, meaningful participation yang dilakukan melalui berbagai forum dan kanal, baik secara FGD langsung, seminar, maupun kita juga membuat website dan juga masukan. Lebih dari 2.700 masukan masuk di dalam website kita dan dari berbagai masukan yang sudah diperoleh dari rapat konsultasi FGD dengan berbagai pihak, akademisi, industri, maupun dari berbagai pelaku yang lain. Dari sisi ini, Omnibus Sektor Keuangan ini atau P2SK menggambarkan pentingnya Indonesia melakukan reformasi dan perubahan 17 undang-undang sendiri di sektor keuangan. Ada 17 undang-undang yang masuk di dalam Omnibus ini dan ada beberapa undang-undang bahkan yang usianya sudah di atas 30 tahun. Sementara perkembangan sektor keuangan itu luar biasa sangat cepat. Tadi disebutkan oleh Pak Dolfi, dari sisi industri itu mengalami perubahan karena teknologi, kemudian instrumen-instrumen yang muncul, preferensi dari masyarakat sendiri, dan kemudian akan mempengaruhi atau dalam hal ini menentukan bagaimana regulasi dan kebijakan untuk tetap menyeimbangkan antara di satu sisi menjaga keamanan investor dan konsumen, namun di sisi lain industri ini terus bisa berkembang. Oleh karena itu, kesepakatan hari ini adalah sebuah tonggak bersejarah, milestone yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia. Kami atas nama pemerintah betul-betul menyampaikan terima kasih atas inisiatif DPR dan kemudian proses pembahasannya yang berjalan sangat transparan, open, terbuka, dan inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan disahkan RUU P2SK ini, waktunya sangat tepat karena kita sekarang dihadapkan pada tantangan perekonomian baik yang berasal dari global dengan guncangan-guncangan akibat disrupsi geopolitik, disrupsi sisi supply yang kemudian menyebabkan inflasi di negara maju yang tinggi dan kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama melalui sektor keuangan. Jadi ini waktu yang tepat karena pasti tekanan terhadap sektor keuangan dari perubahan konstelasi geopolitik dan perkembangan dari perekonomian global memang sedang dan akan terus berlangsung. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dolfi juga bahwa RUU ini menyangkut dua bagian sangat penting. Yang kelembagaan pertama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sini ditekankan karena ini sering disampaikan dalam berbagai forum oleh
terutama media, mengenai independensi dan peran dari otoritas-otoritas, yaitu Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Perubahan yang ada di dalam RUU ini justru makin memperkuat kredibilitas dari masing-masing otoritas tersebut dengan tetap satu, makin meningkatkan koordinasi untuk menjaga perekonomian dan stabilitas sistem keuangan secara bersama-sama. Karena kalau kita bicara tentang stabilitas itu tidak bisa satu institusi sendiri. Bank Indonesia independensinya masih tetap ditegaskan di situ, termasuk dalam hal ini keanggotaan dari Dewan Gubernur, bukan dari partai politik atau anggota partai politik. Bank Indonesia memang diberikan mandat tambahan, namun itu tidak berarti mengkompromikan independensi Bank Indonesia, karena Bank Indonesia adalah entitas yang bersama-sama dengan entitas lain bertanggung jawab menjaga perekonomian dan stabilitas keuangan. Kita juga melihat perkuatan dari OJK dengan adanya amanat baru, yaitu terutama mengelola sektor-sektor yang merupakan perubahan akibat teknologi seperti cryptocurrency dan yang lain-lain, dan juga koperasi simpan pinjam yang sifatnya memberikan jasa kepada non-member. Di dalam RUU ini kita terus melakukan penguatan dari sisi kelembagaan, kedua penguatan tata kelolanya agar kepercayaan publik bisa terus ditingkatkan, meningkatkan akumulasi tabungan jangka panjang dalam bentuk asuransi dan pensiun yang harus ditingkatkan dari sisi kekuatan industrinya dan kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat. Juga perlindungan konsumen sangat ditekankan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dolvi, dan literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan. RUU ini juga membahas sumber daya manusia di sektor keuangan yang terus terang masih perlu untuk ditingkatkan baik jumlahnya maupun kompetensi dan kemampuan teknisnya. Terakhir, tadi telah disampaikan juga bahwa di dalam RUU ini kita memperkuat sektor penegakan hukum, yaitu melalui tadi ultimum remedium, yaitu kriminal dari sisi pidana menjadi upaya terakhir, namun upaya yang dikedepankan adalah mengembalikan kerugian dari masyarakat atau investor melalui restoratif justice.